Pemirsa Intens investigasi. Kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim yang digalang oleh Novianti Pratiwi seolah tidak ada habisnya. Kedua belah pihak seolah memberikan klarifikasi atas apa yang sudah terjadi dan yakin dengan tindakan yang sudah mereka lakukan. Dan kemarin, Agus pun tampil bersama kuasa hukumnya Krisnamurti yang mengaku baru pulang dari luar negeri hingga baru sekarang muncul ke hadapan publik bersama Agus. Lalu, seperti apa tanggapan Krisnamurti atas kasus Agus dengan Novi? Benarkah menurutnya sekarang bola ada di pihak Novi karena uang yang sudah masuk ke rekening Yayasan Novi? Benarkah Krisnamurti meminta kejelasan dari Novi terkait uang yang sudah diserahkan Agus ke Yayasan Novi itu dan mau diapakan? Apakah tetap akan digunakan untuk pengobatan mata Agus? Lalu, apakah Krisnamurti juga meminta Novi untuk bertemu dengan Agus dan mencari solusi terbaik? Sementara itu, Agus pun merasa sedih karena saat ini ia tidak tahu kelanjutan pengobatan matanya seperti apa. Lantas benarkah saking sedihnya, ia pun sampai menahan tangis sambil mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Atas kondisi Agus ini membuat Krisnamurti pun merasa prihatin. Benarkah kini Agus sudah tidak memiliki uang sama sekali? Dan benarkah hal yang dituduhkan perihal ia sudah memakai uang donasi untuk kebutuhan keluarganya itu tidaklah benar? Lantas, seperti apa kronologis uang yang sudah ditransfer ke rekening Agus akhirnya beralih ke rekening Yayasan Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus uang donasi untuk Agus Salim yang digalang oleh Novi semakin memanas. Pihak kuasa hukum kedua belah pihak pun saling memberikan tanggapan akan kasus tersebut. Dan kemarin, Agus pun mengungkapkan bahwa dirinya dalam kasus ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga karena uang donasi yang masuk ke rekening Agus dipastikan sudah ditransfernya ke rekening yayasan milik Novi. Meski begitu, Agus pun masih terus dihujat oleh netizen. Hal ini pun ia ungkap sambil menahan tangisnya. Satu sisi, ia pun juga merasa namanya dan keluarganya sudah jelek karena konten-konten Novi yang dianggap memojokkan dirinya dan juga keluarganya. Kemarin, Agus pun juga ditemani oleh Krisnamurti yang kini sudah resmi menjadi salah satu kuasa hukum Agus. Dan sebagai kuasa hukumnya, ia pun mempunyai tugas untuk mengklarifikasi apa yang terjadi. Hingga ia pun merunut kronologis sampai uang donasi yang sebelumnya masuk ke rekening Agus tersebut akhirnya ditransfer ke rekening yayasan. Selain itu, ia pun juga menegaskan kalau kabar Agus sudah memakai uang membeli rumah dan bayar hutang tidaklah benar. Sedih, tapi mau gimana lagi, udah memang sedih lah kondisinya. Udah sakit, dibully, udah jatuh ketimpa tangga. Cukup sedih sih sebenarnya, nggak bisa diungkapin, tapi ya udahlah, memang udah resiko saya gitu. Dari awal gitu-gituin mau gimana lagi, udah jelek juga kan sampai sekarang. Tanggal 1 apa? Iya, tanggal 1 September ya. Agus di Rumah Sakit Cengkareng sampai dengan tanggal 3. Tanggal 4 Agus dilarikan ke rumah sakit sampai dengan tanggal 9. Lalu tanggal 12 ada saudaranya Agus ya kan, yang bernama Ulan menghubungi Tenopi datang ke rumah untuk melakukan podcast pertama, ya kan, untuk melakukan podcast pertama. Tanggal 16 lalu Nopi datang ke rumah menyerahkan donasi dari yayasan sebesar 23 juta, ya kan. Lalu di rekening Agus pribadi ada sekitar berapa? 12 juta. Jadi totalnya 35 juta. Lalu dengan kesepakatan bersama, karena Agus tadinya ngontrak di daerah mana, Gus? Kosambi. Iya, daerah Kosambi. Karena Agus sekarang
matanya udah nggak bisa melihat lagi, lalu istrinya juga bekerja mencari kan nafkah untuk menyambung hidupnya. Gimana caranya nih? Kan Agus akhirnya dilarikanlah, sepakat tinggal di rumah uaknya, biar uaknya yang ngurusin. Nah daripada kontrak, ya kan Agus kebetulan ada uang, sepakat ya kan untuk mengambil sertifikat ya, ngambil utangnya kan belum ya, iya belum. Ya, intinya gitulah. Jadi jangan dipelintirkan bahwa ini beli rumah itu nggak ada. Jadi nggak ada juga uang bayar pinjol tuh nggak ada. Sumbangan itu mengalir lebih banyak ke sumbangan daripada rekening Agus ketimbang kepada yayasan sendiri. Lalu total yang ada semua yang masuk ke dalam rekening Agus berapa jumlahnya, Gus? Totalnya itu semua sama yang Mbak Novi sama Pak Denso. Enggak, yang Agus, yang dari Agus, yang ke rekening Agus semua. Semuanya 1,4. Itu yang di Denso. 1,4 kan? Iya. 1,4. Nah, masalahnya sekarang 1,4 itu uangnya udah nggak ada. Ya kan, uangnya itu sekarang kemana, Gus, uangnya? Udah ke Mbak Novi semua. Uangnya ke Novi semua. Sementara itu uang masuknya ke rekening Agus, bukan ke rekening yayasan. Nyari-nyari kesalahan kayak gitu deh, terus dia ada tekanan-tekanan juga gitu di story-storynya dia gitu. Maksudnya untuk memancing netizen, untuk memancing untuk mengikuti itu, untuk supaya kita tuh kelihatan jelek lah gitu, supaya kelihatan kayak diiringi jelek lah gitu semuanya gitu. Kayak istri kayak saya dibilang bayar kasih pinjaman ke Wawa untuk bayar utang 95 juta gitu, 100 juta gitu-gitu. Jadi kan netizen tuh seolah-olah mendudukkan kita terus tuh. Nah setelah itu dia posting lagi dari komennya netizen. Postingannya itu ke postingan jelek, bukan postingan yang bagus-bagus yang diomongin. Ya orang yang ngelihat kan seiringnya waktu, wah makin jelek aja nih keluarganya Agus. Krisna Murty juga merasa prihatin akan kondisi Agus karena saat ini sudah tidak memiliki uang yang disebabkan uang sudah ditransfer semuanya ke rekening Yayasan Novi. Tak hanya itu, lalu sekarang dibuat seolah-olah pemberi donasi mengajukan keberatan akan uang donasi yang tidak sesuai peruntukannya yang masuk ke rekening Agus. Hingga Krisna Murty pun mempertanyakan berapa banyak sebenarnya para donatur yang keberatan dan meminta uangnya untuk dikembalikan ketimbang donatur yang tidak keberatan. Dan menurut Krisna Murty, yang keberatan hanya beberapa orang saja. Dan pasti jauh lebih banyak yang merasa tidak keberatan karena memberikan donasi kepada Agus dengan dasar sukarela dan ingin membantu pengobatan kedua mata Agus yang disiram air keras diduga oleh rekan kerjanya itu. Yang pasti duitnya sekarang Agus nggak punya uang. Dan uangnya itu sudah ditransfer ke rekeningnya Novi. Iya, nah sekarang sementara uang itu adalah uang sumbangan donasi yang ada. Nah berapa banyak donasi semua yang ada? Lalu kan seolah-olah sekarang dibikin oleh mereka bahwa ada komplain, kan ada keberatan dari penyumbang yang ada. Berapa banyak sih yang keberatan? Lalu berapa banyak yang nyumbang? Ya, lihat. Berapa banyak yang nyumbang? Lalu berapa banyak yang keberatan? Coba dilihat dong, lebih banyak yang keberatan atau lebih banyak yang tidak keberatan terhadap sumbangan itu sendiri. Misalkan katakan yang nyumbang ada berapa? 10.000 orang. Lalu yang keberatan berapa sih? Baru berapa orang sih? Iya, baru berapa orang sih? Sedangkan terkait pembulian terhadap dirinya, Agus dan juga Farhad Abbas, Krisna Murty mengaku tidak gentar akan komentar negatif dari netizen yang jelas dirinya akan tetap fokus membela Agus. Ia pun yakin Agus adalah korban, apalagi Agus pun kini tidak punya uang untuk berobat. Dan baginya, di era digitalisasi seperti sekarang ini, para netizen bebas memberikan tanggapannya. Dan sebagai kuasa hukum, ia pun hanya mencoba melindungi Agus dan meluruskan masalah serta pemberitaan yang beredar luas. Apa? Kan sekarang kan era digitalisasi. Karena era digitalisasi, semua netizen, semua masyarakat di Indonesia ini boleh berkomentar apa saja. Nah justru kami ini, kan tugasnya sebagai kuasa hukum, sebagai penasihat hukum adalah memberikan
dan meluruskan dari pemberitaan yang selama ini dibully. Kan justru kita tanya kepada netizen, kenapa kami yang jadi dibully? Masalahnya duitnya di mereka, justru mereka belum panggil kita. Seperti apa kelanjutannya, kok kenapa kita yang dibully? Justru kita yang tanya. Selain itu, menurut Krisnamurti, seharusnya kasus ini pun tidak menjadi besar jika saja Novi mau meminta kepada Agus untuk duduk bareng demi mencari solusi. Selain itu, bisa juga dengan cara Novi mentransfer kembali uang yang sudah masuk ke rekening yayasan tersebut ke rekening Agus. Dan selanjutnya, Krisnamurti pun yakin kalau Agus nantinya tidak keberatan kalau yayasan akan mengontrol pengeluarannya. Dan Agus nantinya juga akan membuat report terhadap pengeluaran uang donasi tersebut. Ya sekarang tinggal Novi maunya bagaimana, gitu aja. Mau bagaimana nih? Mau melanjutkan pengobatannya Agus, meneruskan perjalanan pengobatannya Agus dengan uang itu, atau uang itu mau diapakan? Nah itu justru tanya Novi, jangan tanya kita. Novi panggil Agus saja. Novi panggil Agus, nih uang ada di yayasan. Lalu berlanjut ke pengobatan seperti apa? Kalau misalkan itu dibalikin ke Agus, lalu yayasan Novi akan mengontrol pengobatannya Agus, misalkan, kan juga nggak masalah juga. Oh pengeluarannya Agus bersedia kan, Agus nggak ada masalah kan, Agus. Ya Misalkan kan kayak gitu perjanjian. iya, dari awal. perjanjian begitu kan? Iya. Oh misalkan dibalikan lagi nih ke Agus, lalu dari yayasan mengontrol pengeluaran uang Agus, nanti Agus mereport ya kan, oh ini pengeluarannya untuk pengobatannya ini, kita juga nggak keberatan, nggak masalah. Justru sekarang karena uangnya ada di Novi, Jadi nggak bisa pakai nggak bisa. ya, justru Novi yang harus panggil kita dong sekarang, karena uangnya kan dia William ya. Kita jadi nggak bisa apa-apa, artinya uangnya ada di Novi, justru Novi yang panggil kita, maunya seperti apa, kita ikutin, ayo kita ikutin, duduk. Kalau Novi bilang dia mau kontrol, dia mau ini, nggak apa-apa, kita duduk aja sama-sama. Selain Agus yang terus dibully oleh netizen, Farhat Abbas pun mengalami hal yang sama. Bahkan baru-baru ini, ia pun juga mendapat komentar yang tidak pantas dari Denny Sumargo. Lalu, seperti apakah respon Farhat Abbas atas komentar Denny Sumargo yang dinilainya cukup kasar? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah upaya Krisnamurti mengkritisi langkah Novi saat ini dan juga membela Agus, beberapa waktu lalu Farhat Abbas pun sempat mendapatkan komentar menohok dari Denny Sumargo di dalam video postingannya di akun media sosialnya. Farhat Abbas pun memberikan tanggapan terkait sikap Denny Sumargo tersebut, di mana Denny Sumargo menanggapi statement Farhat Abbas tersebut dengan komentar yang dinilainya cukup kasar, walaupun dengan emotikon tertawa. Ya, saat itu Farhat Abbas pun mengungkap pembicaranya dengan Denny Sumargo terkait Novi, di mana Farhat Abbas menyebut Denny Sumargo menyalahkan Novi dan lainnya. Namun, seolah membantah omongan Farhat, ayah satu anak itu pun memberikan komentar yang dianggap Farhat Abbas sangatlah kasar dan sudah menghina Farhat Abbas. Pada akhirnya, kuasa hukum Agus ini pun memberikan peringatan kepada Denny Sumargo terkait komentarnya tersebut. Ya, menurut Farhat Abbas, komentar Denny Sumargo mencerminkan kepribadiannya sendiri. Apalagi menurut Farhat Abbas, permasalahan Agus dan Novi ini awal mulanya darinya, hingga kisruh seperti sekarang ini. Pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya siapa itu Novi. Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Menyalahkannya gimana? Ya, hah? Menyalahkannya maksudnya gimana? Denny udah bilang, lo udah gue ingatin, kalau terjadi audit nanti gue nggak bela lo lagi. Ke Novi? Dia bilang ke saya, kalau Denny bilang fitnah, ayo, ya kan? Maksudnya dia nggak bela Novi maksudnya? Kan Denny ada ngomong, itu kan sebenarnya Denny punya podcast itu kan menjebak Novi, itu kan buat masukan buat kita.
bahwa lu uang itu akan 3 hari nanti bisa digunakan bebas untuk itu kan siapa yang mengamanahkan bilang uang donasi 3 hari uang masuk Iya. yang membuka itu kan memang tidak transparan. Perilaku orang ini memang suka ngomong gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya ya. Berani dia menghina saya ya. Denny, lu ngomong kasar. Ngomong sama saya. Kamu lah yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi ya. Terlalu membela Novi. Saya nggak usah membalas dengan kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilakunya dia. Kalau saya pengacara, saya dokter. Kalau yang ngomong kotor, kalau Farhad Abbas, dokter ya. Karena dia memang jiwanya gitu. Kalau orang memuliakan orang, memuliakan. Saya nggak pernah ngomong atau sama orang, tapi dia pernah. Gua ada buktinya. Selain itu, menurut Farhad Abbas, sebagai seorang public figure, seharusnya Denny Sumargo tidak bicara sekasar itu. Ditambah lagi, sebelumnya Denny Sumargo sempat meminta diadakan mediasi antara Agus dan Novi tanpa melibatkan kuasa hukumnya. Namun, pada akhirnya dibatalkan, sehingga membuat Farhad Abbas pun menjadi geram. Densu pernah ngomong sama saya, Farhad, saya mau Kita ini tugasnya adalah memediasi, meluruskan tapi dan karena kita syaratnya nggak boleh bawa kamera, hanya boleh kamera dia. tugas kita Nggak boleh bawa wartawan. Emang lu siapa, Den? kalau bukti Hei, nggak ada jangan lu mau lu yang bikin heboh, kemudian kulit seperti apa. lu mau damai, yang penting semua nonton media lu. Enggak, Den. Coba aja sekarang suruh Novi di Indonesia ini merdeka. Novi Nggak bantah. Suruh dia podcast ini. Dia lah yang membiarkan, kalau tidak selesai harusnya selesai kemarin. Dia buru-buru ke Korea. Kalau dia misalnya selesai damai aja. Malah dia nunggu Novi dengan Icang dia. Sebelumnya, Novi sempat menangis saat ia mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu. Lalu, apa yang membuat Novi menangis pada saat itu? Benarkah karena ia mengingat niatannya untuk menjaga amanah para donatur yang sudah membuatnya menangis? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Meski banyak yang membela Novi, tapi ada juga yang tidak membela, termasuk pihak Agus Salim. Mereka juga melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Novi. Hal ini pun membuat sang YouTuber didampingi tim kuasa hukumnya akhirnya angkat bicara. Dan saat menggelar konferensi pers, Novi pun sampai meneteskan air matanya. Ya, tangis Novi pun pecah ketika dirinya mengungkap niat baiknya yang masih sama sejak awal, yaitu menjaga amanah uang donasi milik Agus, karena tujuan uang donasi tersebut untuk dimanfaatkan pengobatan mata Agus. Bahkan Novi juga mengungkapkan bahwa ia masih menyimpan uang tersebut untuk keperluan pengobatan mata Agus. Dengan begitu, kecurigaan beberapa pihak termasuk dari pihak Agus bahwa Novi menyalahgunakan uang donasi yang masuk ke rekening yayasan itu pun dibantah oleh Novi. Dan sampai saat ini pun pihak Novi hanya menunggu komunikasi dari pihak Agus untuk melanjutkan pengobatannya dengan menggunakan uang donasi yang sudah ditransfer ke rekening yayasan tersebut. Yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang gak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Kalau aku pribadi sih, dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya. Sekali lagi, semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani. Itu aja. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja.
karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.